Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan konsep OOP. Pada program ini, saya menggunakan 4 konsep utama OOP. Yang pertama ada kelas dan juga objek. Kelas adalah blueprint atau cetakan. Nah, contoh dari kelas dalam program saya di sini adalah film, kursi, pelanggan, tiket, dan juga studio. Sedangkan objek adalah hasil dari kelas tersebut. Kita misalkan kelas dan objek ini adalah suatu wadah cetakan untuk membuat kue. Nah, untuk membuat kue itu pertama-tama kita harus mempunyai cetakan kan. Nah, cetakan itu disebut dengan kelas. Lalu isi dari cetakan itu kita sebut dengan objek. Nah, selanjutnya ada encapsulation. Encapsulation itu sendiri merupakan teknik menyembunyikan data. Pada program ini, atribut dibuat privat menggunakan tanda 2 di awal seperti get underscore judul itu membuat data yang akan diakses menjadi privat. Nah, selanjutnya ada inheritance, yaitu adalah pewarisan dari kelas induk ke kelas turunan. Contohnya seperti kursi VIP dan kursi premium. Itu merupakan turunan dari kelas kursi. Dan juga di sini ada contoh satu lagi di program yang telah saya buat, yaitu adalah pelanggan member dan pelanggan pelajar merupakan turunan dari kelas pelanggan. Nah, selanjutnya yang keempat di sini ada polymorphisms. Polymorphisms itu merupakan metode yang sama tetapi memiliki perilaku yang berbeda. Contohnya, metode get underscore discount dalam kurung itu bisa menghasilkan output pelanggan biasa untuk mendapatkan 0% diskon dan member mendapatkan 10% diskon serta pelajar mendapatkan 20% diskon. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan program yang telah saya buat di Google Colabs. Nah, di sini adalah hasil program yang telah saya buat. Lalu selanjutnya kita mendemonstrasikannya sekitaran saja. Nah, di sini sudah saya run, lalu saya memilih menu beli tiket. Kita klik satu, lalu enter. Nah, di sini ada pembelian tiket baru. Saya masukkan nama pelanggan, misalnya nama saya Uswa. Nah, di sini saya memilih tipe pelanggan. Misal saya tipe pelanggan umum. Enggak. Saya tipe pelanggannya pelajar. Berarti saya mendapatkan diskon 20%. Nah, selanjutnya saya memilih film yang tersedia. Di sini tersedia judul Inception, Laskar Pelangi, Avenger, The Dark Knight, dan Interstellar. Di sini saya mau pilih film Laskar Pelangi. Saya pilih menu yang kedua, lalu saya klik saja. Nah, di sini saya pilih studio berapa dan di jam berapa yang kita mau. Saya pilih studio 1 pada jam 1. Nah, selanjutnya di sini saya pilih kursi. Lalu saya pilih kursi yang premium misal ya. Nah, di sini langsung keluar ringkasan pesanan saya, outputannya. Ini di sini ada konfirmasi pembelian. Dengan kalau saya pilih yes atau no, saya pilih yes. Nanti dia akan menghasilkan tiket berhasil dibeli. Ini adalah struk Anda. Ini adalah di mana struk ini berisi tiket bioskop, lalu filmnya apa, genrenya drama, di studio apa, nomor kursinya, pada tanggal, dan juga jam. Dengan nama, lalu Uswa, tipenya pelajar, mendapatkan diskon 20%. Nah, totalnya 80.000. Di menu yang kedua, ini adalah lihat laporan. Lihat laporan ini merupakan laporan penjualan berapa saja sih tiket yang telah terjual dan berapa total omset kita. Di sini sudah terlihat tiket yang terjual 1, total omsetnya 80.000.
Dan kalau kita klik menu yang keluar, otomatis menutup program ini. Nah, program telah selesai di-run. Dan ini merupakan hasil tiket dari sistem bioskop. Nah, mungkin itu saja pendemonstrasian program yang telah saya buat. Selanjutnya adalah penjelasan kode-kode utama yang telah saya buat di program ini. Pertama di sini ada from data time, import data time itu untuk kita lihat di sini itu untuk mengambil info data dan info tanggal yang real time. Nah, di sini ada kelas film. Ini artinya kita sedang membuat kelas yang bernama film. Kelas itu ibaratkan cetakan atau blueprint untuk membuat objek, seperti yang saya jelaskan pada awal tadi. Nah, contohnya kelas sama dengan film. Kelas ini digunakan untuk menyimpan data dari film, yaitu judulnya apa, lalu genre, dan juga harga dari film itu. Atribut ini dibuat dengan secara private dan diakses menggunakan metode getter. Nah, di sini bersifat private yaitu mengandalkan konsep OOP dengan encapsulation. Lalu selanjutnya di sini ada kelas kursi. Kelas kursi ini digunakan untuk mengatur kursi di studio bioskop. Dev init, self kode studio, jam tayang. Ini untuk mengisi kode kursi, nomor studio, dan juga jam tayangnya. Di sini ada dev pesan. Jika soft terisi, maka false atau true. Nah, ini untuk menampilkan pesan, jika true, maka kursi sudah dipesan. Jika false, berarti kursi belum dipesan, berarti masih bisa di-booking. Metode pesan ini digunakan untuk memastikan kursi tidak bisa dipesan 2 kali. Lalu selanjutnya di sini ada dev get harga tambahan, yang dimana ini merupakan turunan dari inheritance kelas kursi VIP dan juga kursi premium dari kelas kursi dan mewarisi semua atribut dan juga metode kursi. Ini yang akan menampilkan perbedaan pada harga tambahan, yaitu pada harga kursi VIP dan juga pada kursi premium. Kelas kursi ini merupakan kelas induk yang menyimpan data kursi dan fungsi pemesanan. Kemudian terdapat kelas kursi VIP dan kursi premium sebagai turunan menggunakan metode konsep inheritance. Lalu di sini selanjutnya ada kelas pelanggan. Nah, ini digunakan untuk menyimpan semua jenis data dari pelanggan. Di sini terlihat pelanggan biasa yang dimana diskonnya 0 dengan tipe dev, tipenya umum. Lalu di sini ada kelas pelanggan member, yang di sini pelanggan dev, diskon dengan retur diskon 10% dengan tipe pelanggannya member. Lalu di sini ada pelanggan pelajar, yaitu dengan return 20% diskon dengan tipe pelanggan yaitu pelajar. Jadi kelas pelanggan ini menggunakan konsep pewarisan inheritance dan juga metode polyrsim. Nah, kelas ini digunakan untuk membedakan jenis pelanggan dan juga menentukan diskon untuk pelanggan. Kelas tiket ini mempresentasikan tiket bioskop. Nah, dev init ini kita lihat ini menghubungkan beberapa objek dari film, kursi, pelanggan, dan juga tanggal. Lalu di sini ada dev hitung harga. Nah, ini berguna untuk menghitung harga total. Lalu memiliki metode privat dengan 2 underscore yang hanya bisa dipakai di dalam kelas. Dev cetak struk self. Mencetak struk, metode yang digunakan untuk mencetak tiket di layar. Ini contohnya seperti film. Nah, self film get judul. Nah, ini akan mengambil ke dalam kelas film dan mengambil objek judul. Nah, harga dihitung dari harga film
ditambah harga kursi, dan juga dikurangin diskon. Kenapa sih pakai objek di dalam objek? Itu agar sistem lebih modular dan juga fleksibel, sehingga perubahan pada kelas kursi atau pelanggan tidak perlu mengubah kelas tiket secara langsung. Kelas tiket merupakan kelas yang menggabungkan objek film, kursi, dan pelanggan menggunakan konsep composition. Kelas ini memiliki metode privat untuk menghitung harga total berdasarkan harga film dan diskon pelanggan. Selain itu, terdapat metode cetak struk untuk menampilkan informasi tiket secara lengkap. Nah, dalam kelas ini juga diterapkan konsep encapsulation dan juga polyrsim. Baiklah, selanjutnya di sini ada kelas bioskop. Nah, kelas ini sebagai controller utama, yang dimana dev init self nama ini untuk ya nama bioskop ya. Daftar film ini untuk list untuk menyimpan film. Lalu self daftar kursi ini untuk list kursi dan self tiket terjual ini list tiket yang sudah terbeli. Nah, semua data disimpan dalam bentuk list array. Berfungsi untuk menyimpan data film, menyimpan kursi, dan juga mengelola transaksi untuk memuat konsep encapsulation. Nah, di sini ada metode tambah, dev tambah film, dan dev tambah kursi, self daftar kursi. Nah, ini digunakan untuk menambahkan film dan juga menambahkan kursi. Nah, dev tampilkan film. Di sini metode menampilkan daftar film dalam bentuk tabel. Isinya nomor, judul, genre, dan juga harga. Nah, di sini ada dev tampilkan kursi. Dev tampilkan kursi ini menampilkan daftar kursi, informasi yang ditampilkan seperti kode kursi, jenisnya reguler, VIP, atau juga premium. Nah, studio tayang, pada jam tayang, harga tambahan, dan juga status kursi sudah terisi ataupun kosong. Lalu di sini ada metode beli tiket dev, beli tiket. Nah, ini fungsinya untuk transaksi pembelian tiket. If kursi pesanan, ini cek apakah kursi masih kosong atau sudah terisi. Dan self tiket terjual append tiket ini untuk simpan ke daftar penjualannya. Lalu return tiket, kembalikan tiket untuk dicetak. Nah, return non ini kalau kursinya sudah terisi, dia otomatis menolak. Dan dia kalau kursinya belum terisi, tiketnya akan otomatis dicetak. Nah, selanjutnya di sini ada dev laporan, metode laporan untuk menampilkan laporan pada penjualan kita. Dengan total sum, total harga, total for T in self, tiket terjual ini menjumlahkan semua harga tiket. Nah, outputnya jumlah tiket terjual dan juga hasil total omset yang kita dapatkan. Nah, kelas bioskop merupakan kelas utama yang berfungsi sebagai pengelola seluruh sistem agar sistem terpusat dan juga mudah dikelola, sehingga semua proses seperti pemilihan film, pemilihan kursi, dan juga transaksi dapat dikontrol dalam satu kelas utama. Nah, kelas ini menyimpan daftar film, kursi, dan tiket yang terjual. Selain itu, terdapat metode untuk menampilkan data, melakukan transaksi pembelian tiket, serta menghasilkan laporan penjualan. Dalam kelas ini juga diterapkan konsep composition dan encapsulation, serta abstraction. Lalu di sini ada setup data awal. Nah, di sini tidak menggunakan kelas karena di sini adalah fungsi biasa. Tugasnya membuat dan juga mengisi data dari bioskop. Nah, ini bioskop tambah film, ini tambah kursi, studio 1, ini studio 2, dan ini juga studio 3. Fungsi setup bioskop ini digunakan untuk menyiapkan data awal sistem, yaitu untuk membuat objek bioskop serta menambahkan daftar film dan kursi ke dalamnya. Dengan adanya fungsi ini, sistem dapat langsung digunakan tanpa perlu menginput data secara manual lagi. Lalu di sini ada input admin. Dev pilih dari list ini adalah fungsi helper bantuan untuk memilih data dari list. Nah, fungsi main ini merupakan pusat jalannya program yang menyediakan menu interaktif untuk pengguna. Pengguna dapat membeli tiket, melihat laporan, dan keluar dari program. Dalam proses pembelian, sistem akan menginput pelanggan, memilih film, studio, dan kursi, serta kemudian menghitung harga secara otomatis, lalu sistem akan mencetak struk. Nah, program ini menggabungkan konsep seluruh OOP. Selanjutnya di sini ada baris if name main. Ini digunakan untuk memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan ketika file dieksekusi secara langsung, bukan saat diimport ke file lain. Hal ini membuat
program lebih modular dan juga fleksibel. 3. Demikian penjelasan dari saya mengenai program sistem tiket bioskop yang berkonsep OOP. Program ini telah menerapkan konsep OOP seperti kelas, interentence, encapsulation, dan juga polymorphism. Nah, program ini juga dapat bekerja secara baik seperti yang sudah kita demonstrasikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri, kasih saya kesempatan untuk berpantun. Burung dara burung merpati, terbang tinggi di atas awan. Doa tulus dalam hati, semoga nilai bagus jadi kenyataan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.